siang Bu Nurul. Siang Ibu. Bagaimana kabar Ibu Nurul hari ini? Baik. Baik ya, luar biasa sekali Bu ya. Ya. Jadi sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, saya akan berperan sebagai observer ya Bu pada proses ini dan akan melihat proses coaching Ibu bersama coaching nantinya ya. Namun sebelum memulai percakapan ini ada beberapa hal yang akan ingin saya sampaikan kepada Ibu ya terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi ini ya. Jadi agar Ibu tahu juga apa sih rubrik penilaiannya. Kemudian untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dasar coaching ya Bu ya. Yaitu yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Kemudian saya juga harapkan Ibu memiliki konsep inti dari coaching ini ya. Yang pertama itu ada kesadaran penuh, yang kedua kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian Ibu satu lagi, saya juga berharap dalam proses percakapan ini Ibu nanti akan dapat menerapkan alur tirta ya Ibu. Masih ingat Ibu dengan alur tirta? Ya. Dimana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Luar biasa sekali Bu. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ya dalam mengamati proses nanti. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Siap Bu, bisa. Ya. Baik, jika sudah dipahami, sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi kepada Ibu ya. Kira-kira menurut Ibu dalam proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi ada 3 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan nanti. Nah, kira-kira dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi itu, kira-kira yang mana sih yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi coaching tadi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mengembangkan bagaimana mendengarkan secara aktif. Gitu. Jadi karena saya seorang coach kan harus mendengarkan lebih banyak keluhan-keluhan coach, sehingga kita fokus pada coachingnya, terhadap apa yang jadi keluh kesahnya. Dalam hal ini seorang coach harus mengesampingkan secara pribadi gitu, perasaan dia, agenda pribadi ya, sehingga coach kita merasa dilayani dengan baik atau didengarkan dengan sepenuh hati. Baik, luar biasa sekali Bu Nurul ya. Jadi Bu Nurul ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu nanti ya. Baik, semoga dari indikator yang tadi telah Ibu sampaikan dapat tercapai dengan maksimal ya Bu ya. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Untuk selebihnya bisa kita mulai percakapan dengan coachingnya ya Bu ya. Saya berharap juga dalam proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman, berceritanya dan juga sesuai dengan indikator yang Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, apa sudah siap? Siap Ibu. Baik, silakan Ibu memulai proses coaching. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Aduh, lagi santai nih. Gimana kabar ya hari ini? Ya, sekarang baik Ibu. Baik. Iya, Tapi ini. kok dari tadi saya lihat dari jauh Pak ini melamun aja ya. Kenapa nih? Iya ini Bu. Jadi saya ini sekarang hari ini banyak pikiran Ibu terkait dengan ya pembelajaran di kelas yang saya lakukan selama ini. Terhadap mata pelajaran Pak Adi sendiri. Iya. Seperti itu. Boleh kita bincang-bincang dikit. Mungkin ada yang bisa Pak Adi harapkan nggak dari diskusi kita pagi ini? Dari sharing kita tadi apa ya? Ya ini Bu, jadi saya ingin bertemu dengan Ibu ini ingin menyampaikan atau ya berbincang lah ini Ibu terkait dengan proses pembelajaran di kelas saya, pembelajaran PJOK Ibu, di mana itu ada anak di pembelajaran saya itu pada saat jam pelajaran PJOK dia itu tidak pernah mengikuti Ibu. Jadi pagi hari dia tidak hadir mengikuti pembelajaran PJOK, alasannya karena sakit
atau izin, ya paling sering sakit ibu. Tapi di siang hari pembelajaran mapel yang lain, anak itu hadir ibu, seperti itu. Jadi ketika pelajaran Pak Adi dia banyak alasan ya tidak hadir, tidak mengikuti, entah sakit alasannya atau mungkin juga bangun kesiangan gitu ya, karena kebetulan Pak Adi jam PJOK kan di jam pertama ya pagi sekali. Jadi udah sering kali Pak? Iya sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali proses pembelajaran ini. Jadi di awal-awal dia sempat mengikuti dengan baik. Iya sempat mengikuti. Cuma setelah berjalannya waktu dia mulai seperti beralasan. Iya. Saya tanya temannya di kelas, hadir dia Bu. Ada kelas ya. Pak Adi, kenapa ya kira-kira sesuai seperti itu ya? Padahal di awal dia mengikuti dengan baik, kok di tengah perjalanan tiba-tiba dia tidak bisa mengikuti dengan berbagai alasan. Kira-kira kenapa ya? Kalau mungkin selama proses pembelajaran ini saya pikir mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton mungkin itu ya. Jadi proses pembelajaran itu dalam pembelajaran PJOK saya terlalu monoton, pemanasan dan hanya bergerak aja itu. Seperti itu. Jadi berulang iya, jadi pagi presensori terus pemanasan lakukan aktivitas olahraga sesuai dengan TV-nya pada saat itu. Iya, mungkin juga kurangnya variasi Bu ya, di mana supaya pembelajaran itu anak-anak tidak jenuh gitu Bu ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Kira-kira apa yang terpikirkan di Bapak untuk menangani masalah ini? Kalau setelah saya pikir gitu ya, mungkin di pikiran saya itu saya ingin mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Jadi saya ingin menggunakan juga strategi pembelajaran yang mungkin yang bisa menyebabkan anak itu bergerak atau lebih menyenangkan lagi gitu, di dalam proses pembelajaran PJOK seperti itu. Ya, jadi Bapak berencana untuk mengubah metode pembelajaran Bapak lebih bervariatif lagi. Iya. Agar siswa tidak bosan. Menurut Bapak, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan kegiatan itu? Nah ini Bu, tapi sebelum itu mungkin saya akan panggil terlebih dahulu Ibu ya, ini anak yang bermasalah ini dulu. Saya ingin mengetahui juga dulu ini kenapa anak ini tidak mengikuti pembelajaran saya dengan alasan yang seperti itu. Setelah itu saya juga akan berkolaborasi Bu dengan wali kelasnya dan juga guru BK juga Ibu ya, terkait dengan mungkin bisa membantu saya untuk penanganan kenapa anak ini tidak hadir seperti itu. Permasalahannya di anak ini bagaimana, kenapa anak itu tidak mengikuti pembelajaran video seperti itu. Dan juga mungkin juga saya perlu ada kolaborasi juga Ibu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan MGMP PJOK saya juga Ibu ya, untuk seperti yang Ibu sampaikan, untuk bisa membantu saya untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan berdiferensiasi. Jadi betul Bapak, saya setuju dengan Bapak. Jadi dengan memanggil siswa itu kita berkomunikasi dengan siswa. Jadi kita tahu kan permasalahannya di siswa itu seperti apa. Mungkin dia di rumah tidurnya kemalaman sehingga bangun pagi tidak bisa. Mungkin pantauan orang keluarga yang juga kurang sehingga dia terlepas dari pantauan orang tua, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada tugas yang mungkin menjadi bebannya dia sehingga dia takut, bukan tidak mau Pak, mungkin juga dia takut bertemu Pak Adi, mungkin karena ada tugas yang membuat dia tidak mampu diselesaikan. Jadi coba kita ulang Pak ya, tadi tahapan yang ingin Bapak lakukan apa ya? Pertama Bapak akan memanggil siswa itu untuk cari tahu ya penyebabnya dia dari sisi siswa dengan dampingan wali dan berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Kemudian setelah itu Bapak akan mencoba untuk memperbaiki proses pembelajaran saya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dimana lebih bervariasi lagi. Jadi yang bisa Bapak ajak bekerja sama untuk kegiatan ini adalah guru BK dan
wali kelasnya Iya. siswa itu tersebut. Dan juga rekan guru BK Rekan guru BK untuk pembelajaran yang kolaboratifnya nanti. kolaboratif. Oke, ide yang bagus sekali Pak. Semoga kedepannya itu bisa membantu menyelesaikan masalah Bapak dengan siswa didik Bapak di mapel Bapak. Jadi semoga kedepannya semua siswa bersemangat mengikuti pelajaran Bapak tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa jenuh dengan semua usaha Bapak. Selamat berproses untuk belajar Bapak, selamat berkolaborasi. Amin. Iya, Bu. Tetap semangat sih Bapak ya. Iya, terima kasih Bu. Ini saya jadi sudah sedikit lega ini Bu, sudah berbincang-bincang dengan Ibu, ya menyampaikan terkait dengan ya pikiran ini permasalahan saya ini Bu, yang sudah dari sebelum-sebelumnya ini saya pikirkan, tapi setelah saya berbincang dengan Ibu ini saya ya sudah ada solusi-solusi yang mungkin akan saya terapkan. Ya, itu solusi yang bagus Pak. Semoga Iya. bisa dijalankan dengan segera. Semangat Bapak ya. Terima kasih Ibu. Pagi Bapak. Iya. Baik, selamat siang Bu Nurul. Siang Bu Susi. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching Ibu bersama coach Ibu ya. Ya. Ini ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal sama Ibu ya. Kira-kira apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Saat melakukan proses coaching tadi bersama Pak Adi, saya mencoba melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Selain itu, saya juga mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya luar biasa sekali Bu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa alur yang sudah ada dalam Tirta itu. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan konsep inti yang ada dalam proses coaching ya. Nah, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya Bu ya. Sangat luar biasa sekali Bu Nurul, dan yang paling penting dalam proses percakapan coaching tadi Ibu itu sudah menerapkan alur Tirta yang secara runtut ya Bu ya, dimana tadi Ibu sudah mengawali percakapan dengan menyampaikan tujuannya apa, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya ya. Baik, Terima Ibu. kasih sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Ibu, itulah gambaran umum yang bisa saya sampaikan kepada Ibu, bahwa Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya Bu ya. Luar biasa, hebat, tetap semangat Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir saya nih Bu, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam memberikan proses coaching ke depannya itu apa ya Bu? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi atau saya tingkatkan lagi adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Menurut saya kemampuan ini perlu untuk dilatih terus-menerus agar kita bisa fokus pada rekan ataupun teman yang menjadi coach kita, dan untuk memahami keseluruhan makna permasalahan dan juga perasaan dari coach kita. Luar biasa sekali Bu ya, mendengarkan aktif itu sangat penting sekali dalam proses coaching agar kita mengetahui apa sih sebenarnya perasaan yang dialami coach tersebut ya. Terima kasih Ibu atas proses yang luar biasa pada siang hari ini. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa berproses ya Bu dalam mengajar anak-anak. Baik.